Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mukminin. Salawat beriring salam semua tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita. Salah satunya yakni kitab Fadhailus Syuhur. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Jumadil Ula. Kalau sudah di 10 hari terakhir di setiap bulannya, syukur sepenuh langit dan bumi kita dibisahkan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah syukri Lailatul Qadar. Demi Allah, kalau kita tidak ikut dengan guru agung, kita tidak tahu nih. Boro-boro mensyukuri sunnah Lailatul Qadar gitu ya. Kita pasti akan selalu berputar dengan harapan-harapan, dengan mudah-mudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu setahun sekali, bulan puasa doang. Bulan Ramadan kesat. Tapi setelah ikut dengan guru agung, bukan cuma mendapatkan, tapi sudah disyukuri. Sedangkan segala sesuatu yang disyukuri, berarti sudah didapatkan. Maka sekali lagi bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah mendapatkan keberkahan nilai daripada Lailatul Qadar. Kapan? Ketika kita ikut dengan guru agung, jadi member dengan cara masuk ke dalam pintu 38 dengan cara talqin, maka kita jadi tahu ada paket di dalamnya. Ketika kita bisa duduk dari sebelum maghrib sampai selesai khotaman isya dengan istiqomah, maka Masya Allah, pahala ganjarannya seperti kita melaksanakan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Itu sekali. Sekarang setiap hari dianjurkan, dicontohkan oleh guru agungnya. Masya Allah, kalau 12 tahun tanpa cacat lagi. Terus. Maka benarlah, maka yakinlah akan melebihi keutamaan ribuan bulan. Maka bersyukur kita. Cara mensyukurnya gimana? Ada sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Nah, bicara tentang bisa kita dakwah melaksanakan ibadah, bisa dakwah melaksanakan kebaikan, bisa dakwah melakukan sesuatu apapun itu setelah ikut dengan guru agung. Itu namanya istiqomah. Masya Allah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada ribuan karomah. Orang istiqomah, kalau cuma ngomong doang gampang istiqomah. Bahkan dipelesetin. Banyak yang melesetin istiqomah. Istri 3 tinggal serumah misalnya. Gitu. Bukan itu. Tapi istiqomah yang dimaksud adalah ajeg. Kokoh. Istiqomah yaitu keberadaan suatu perkara di mana bagian-bagiannya yang tertentu sesuai antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam setiap posisinya. Adapun menurut istilah ahli hakikat, istiqomah adalah menunaikan janji dan selalu tetap pada jalan yang lurus dengan memperhatikan batasan-batasan keseimbangan dalam segala sesuatunya. Dari makanannya, minumannya, pakaian, dalam setiap urusan agama dan dunianya. Jadi ada keseimbangan. Maka guru agung kita mengajarkan kepada kita taat agama, taat negara. Gitu ya. Seimbang. Bukan berarti kita setelah ikut dengan abah belajar zikir, ya udah nggak kerja lagi. Yang tadinya biasa bekerja, udah mengundurkan diri saja. Toh kita sudah diajarkan zikir, tinggal minta saja sama Allah dengan cara zikir. Nggak gitu. Justru guru agung melatih kita. Ketika kita belajar zikir, menenangkan. Dikasih alatnya supaya apa? Justru jadi sebaliknya makin semangat kita bekerjanya.
Supaya apa? Makin seimbang. Ini istiqomah namanya. Makin seimbang. Ketika kekuatan dunia kita bagus, harta kita bagus, untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah itu jadi makin mantap. Orang yang beriman, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, manakiban rajin, zikirnya banyak katanya, ya. Tapi hartanya kurang, ekonominya susah. Itu akan jadi penghalang juga. Mau datang ke tempat manakiban, senang pada datang ke tempat manakiban, tapi setiap mau berangkat ke manakiban nggak punya ongkos, nggak punya uang bensinnya. Kalau punya motor nggak punya bensinnya. Itu akan susah, ribet. Ada saudara minta tolong, nggak bisa nolongin. Ada sahabat terbaik minta tolong bantuan, kita nggak bisa. Pengen saudara kau nggak bisa, pengen melakukan kebaikan-kebaikan nggak bisa. Maka Guru Agung mengajarkan kepada kita bekerja. Masya Allah. Saya setelah ikut dengan Abah ada satu pelajaran yang luar biasa. Ketika saya bilang kepada Guru Agung, kepada pengarsa Abah, Abah, mohon doa, mohon izin dari Abah, masih menerima jadwal ngamen. Ini bahasa saya dulu ke Abah. Masih menerima jadwal ngamen. Abah senyum tuh, ngamen, iya, ngamen itu jadwal undangan ceramah di luar manakiban. Saya bilangnya ngamen. Kalau selain manakib itu saya bilangnya ngamen. Saya bilang ke Abah, minta izin, minta doa restunya. Masih menerima jadwal ngamen. Umum berarti kan? Apa jawab Abah? Masya Allah. Dengan senyuman yang lebar, Abah bilang, ye, nggak apa-apa, penting, terusin. Buat modal manakiban. Manakiban di rumah, manakiban kemana-mana. Kenapa? Ya, tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf sekali. Ya, ketika saya diundang ngamen, seperti biasanya, tanpa saya pinta pun mereka sudah menyiapkan. Oh, ngundang saya untuk Jabodetabek sekian, misalnya gitu. Itu tanpa dipinta karena mereka pasti nyari tahu. Bahkan mereka sudah pernah ngundang mubalik siapa atau sama-sama misalnya lolosan dari DAI TPI juga. Sekian, sekian. Nggak usah dipinta. Bahkan ketika mereka ngomong bertanya gitu harus berapapun, saya akan berani menjawab. Oh, biasanya alhamdulillah untuk Jabodetabek, Bisyarah, atau infaknya saya terima biasanya sekian. Kalau udah keluar dari Jabodetabek, alhamdulillah biasanya saya terima sekian. Itu hitung-hitungan begitu tuh udah biasa, itu ada. Nah, dan jelas. Oh, jadi kalau satu titiknya ngamen itu sekian, berarti 5 titik udah dapat sekian. Nah, setelah ikut dengan Guru Agung ada bahasa gitu. Terusin, penting. Kata Abah, buat modal manakiban kita. Manakiban di rumah. Gitu. Masya Allah. Tuh, manakiban kita berangkat kemana-mana. Manakiban pengen hadir di manakiban di mana-mana. Apalagi dihadiri secara zahir batin Guru Agung. Masya Allah. Nikmat kalau ada ongkos. Bahkan kembali lagi maklumat terbaru dari Abah kan. Terutama untuk wakil talqin. Jangan berangkat ke tempat manakiban kalau nggak punya ongkos pulang pergi. Punya ongkos buat cuma berangkat doang juga. Jangan pergi mendingan. Gitu ya. Punya ongkos buat pergi doang. Kata saya wakil talqin misalnya. Berangkat punya ongkos buat pergi. Nanti juga pulang nanti sama pemangku pasti dikasih buat bensin. Itu bahaya. Gak boleh kata Abah. Mendingan jangan berangkat. Maka begitu luar biasanya ini ajaran ilmu tentang istiqomah yang sesungguhnya. Maka ketika saya bilang minta izin ke Abah untuk saya masih menerima jadwal silahkan kata Abah, penting. Tapi ingat, kalau lagi sabda Abah, ciri itu mahal, kata Abah. Ciri itu mahal. Orang ngundang saya, pasti mereka itu kenal dengan saya, ada ciri yang mereka suka. Maka ketika ciri itu suka, jangan dihilangkan, kata Abah. Kasih, lakukan. Tapi ujungnya, ketika mereka sudah senang kepada kita, kita punya misi. Apa? Talqin. Gitu ya. Ajak mereka.
Kalau maulidan, muludan kata Abah, bukan sekedar mulutan, bukan sekedar mulutan pulang dari hadir muludan, tapi harus benar-benar menjadi muludan, gitu ya. Kenapa? Karena tidak akan jadi apa-apa peringatan tabligh akbar sebesar apapun kalau tidak ada talqin di dalamnya. Masya Allah, ini istiqomah. Jadi penyeimbang, bisa menyeimbangkan, bisa diraksa, dijaga. Gitu. Secara hakikat istiqomah menunaikan janji dan selalu tetap pada jalan yang lurus. Jadi gimana pun caranya, ini jalannya tetap tujuannya satu, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan oleh guru agung untuk kita semuanya untuk bisa menyeimbangkan. Banyak zikirnya, rajin menakibannya. Suami berarti jangan berhenti untuk giat juga mencari nafkahnya. Supaya apa? Supaya bisa manakiban di rumah, bisa sodako, bisa jariah, bisa khidmatnya lebih besar lagi kepada usama, kepada guru agung, gitu ya. Jadi seimbangkan itu. Karena istiqomah yang sebenar-benarnya adalah dia yang mampu menyeimbangkan, gitu ya, antara perkara urusan agama dan urusan dunianya. Oleh karena itu, istiqomah itu disebut juga dengan jalan yang lurus. Sebagaimana jalan yang lurus di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, gitu ya, Syaibatni suratu Hudin, id unzila fiha fastaqim kama umirta. Telah menyulitkanku surah Hud yang di dalamnya turun ayat, maka tetap luruslah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Istiqomah itu berat, gitu ya. Tapi sekali lagi, Masya Allah ini ada ilmu dari Guru Agung. Semua akan jadi berat karena di aku. Semua jadi berat karena di aku. Aduh, buka manakiban di rumah itu berat sekali. Pokoknya nggak kurang, harus ke kurang misalnya 2 juta itu harus keluar tuh, misalnya gitu ya. Berat sekali. Kalau di akunya gimana? Oh ini manakiban punya saya. Ini manakiban di rumah saya. Saya menyiapkan ini, saya, aku. Kalau di aku berat. Sebelum terlaksana pun akan berat. Jadi mau memulai manakiban itu jadi nggak mulai-mulai, nggak dicoba-coba. Karena sudah dibayangin sendiri, sudah diakui sendiri, berat. Tapi ketika kita percaya dengan kekuatan berkah karomah dari Guru Agung, kalau kata orang Sunda, mangga nyanggakeun, gitu ya. Silahkan, Abah, sama cuma ikut saja. Kalau harus manakiban, ya manakiban di rumah. Saya itu dapat jadwal manakiban dari Guru Agung itu setiap bulan itu. Dulu pas minta satu nama madrasah. Bah, minta nama madrasah untuk di tempat di rumah saya. Awalnya Abah, Al-Awwah. Al-Awwah. Siap Abah. Selang setengah jam berikutnya, dipanggil lagi. Tambahin lagi. Gitu ya. Al-Awwahul Halim. Gitu. Jadi, oh, mangga Abah. Teng, itu selang berapa bulan, baru ngeh ternyata di Bogor itu ada nama madrasah, nama raudhah itu Al-Awwah. Akhirnya apa? Ditambahin nama apa supaya beda. Ya, tidak ada yang sama gitu ya. Itu, itu luar biasa. Lalu saya bilang lagi, Abah minta doa restunya untuk hari pelaksanaannya. Gitu. Itu Masya Allah, legowonya luar biasa. Guru Agung Kajemban Romania, apa bilang? Nikah gitu ya. Dulu tanggal berapa? Saya bilang saya nikah tanggal 9. Ya udah, pokoknya mah ulah lepas tina 9 kata Abah. Jangan lepas dari 9. Jadi manakiban di rumah saya itu sebulan sekali. Kalau nggak tanggal 9, tanggal 19, kalau tanggal 19, tanggal 29. Harus ada 9-nya. Jadi kalau tanggal 9-nya ternyata hari Jumat, kan enggak tuh. Berarti ada tanggal 19. Kalau tanggal 19-nya ternyata jadwal manakib di pusat,
Berarti masih ada tanggal 29. Jadi nggak akan ada libur. Pasti aja. Karena ada 3 pilihan itu. Yang penting ada 9-nya. Masya Allah. Dan awal berat-berat. Karena di aku. Ini menakiban. Ntar gini. Ntar dia wakil talqin. Ntar jamaah gini. Itu berat. Tapi ketika kita menyadari bahwa ini menakiban punya abah. Kita hanya disuruh nyiapin tempatnya saja. Ya sudah, siapin saja tempatnya. Jadwal sudah disiapkan. Pas waktunya ya sudah, siapkan saja. Tapi Masya Allah, demi Allah, ini sering terjadi, saya rasakan. Kadang sehari 2 hari menjelang jadwal manakiban di rumah, saya belum punya apa-apa, belum punya persiapan apa-apa. Tapi tiba-tiba, Masya Allah, kiriman dari Abah datang. Entah itu tiba-tiba ada jamaah, ada panitia yang datang untuk minta jadwal. Minta jadwalnya masih untuk 2 bulan ke depan. Tapi akhirnya kalau ada istilah dia ngasih DP dulu gitu. Dan cukup DP itu untuk mengadakan manakiban. Bahkan udah 2 hari lagi nih mau mudik ke Abah, mau ke Rasa, mau mudik. Mana sekarang mah kalau mudik itu bukan sekedar mudik karena saya punya anak gitu ya, si kakak yang mondok di Abah. Berarti persiapan perbekalan segala macam untuk anak saya berarti double gitu ya, persiapan mudik dengan untuk anak saya. Itu belum ada apa-apa, belum punya apa-apa. Tapi menjelang hari hati tiba-tiba ada jadwal dadakan. Yai, kira-kira tanggal segini ada jadwal nggak? Pagi, malam. Gitu ya. Sampai pernah pagi Kiai, loh tumben mendadak amat. Iya, gini, 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 dan sebagainya. Oh, siap. Masya Allah, itu paginya. Akhirnya saya ngamen dulu. Dan sorenya, pada zuhur, hanya bisa berangkat mudik. Padahal sehari itu saya belum pegang. Belum punya apa-apa. Ini nyata. Tidak ada keraguan sedikit pun. Maka istiqomah itu akan jadi berat kalau ketika kita diaku oleh diri kita sendiri. Tapi ketika kita berpasrah, berserah untuk bisa ditetapkan di jalan yang lurus, ditetapkan di jalan yang benar, ditetapkan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berkah karamah dari Guru Agung semuanya akan dimudahkan, dilancarkan. Walaupun ada istilah pada titik-titik terakhir gitu ya. Kita udah benar-benar udah ikhtiar, udah ini, udah berusaha, udah pada titik di mana kita benar-benar ini akhirnya pasti. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sudah bersungguh-sungguh berusaha, berikhtiar dan meyakinkan bahwa ada aku bersamamu, maka yakinlah di titik itu pasti ada kebaikan. Dan kita ikut dengan Guru Agung, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, kita diajarkan alat, diberikan alatnya untuk bisa istiqomah. Allahumma anta rabbi farzuqnal istiqomah. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkan, turunkan, curahkan kepada hamba rizki berupa istiqomah. Ini doa dari Syekh Imam Hasan Al-Basri. Gitu ya. Allahumma anta rabbi farzuqnal istiqomah. Turunkan, limpahkan, curahkan kepada hamba rizki. Jadi rizki itu bukan hanya berupa uang, emas, mobil, gitu ya, yang konkret tidak. Tapi mau diberikan rizki itu berupa istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melakukan kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah untuk bisa ikut dengan Guru Agung selalu, supaya apa? Bisa istiqomah juga mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita tercinta ini. Maka hatur nuhun Abah, saya pun bersyukur kalau pakai bahasa Haji Soekarji dari Tambun itu, pas tahu kemarin Alhamdulillah Abah dibisakan untuk menakiban di Bogor, di Kedai Fatimah, dan setelah dari Kedai Fatimah, Masya Allah, sungguh bahagia Abah berkenan untuk menginjakkan kakinya secara zahir, mampir ke Raudhah Merah Putih Al-Awahun Halim, ke rumah saya. Alhamdulillah, bangsa Abah, bangsa Umi, dan keluarga kemarin singgah di rumah saya. Tidak ada kebahagiaan yang bisa melebihi kecuali bisa didatangi langsung oleh Guru Agung Zahir Batin. Kalau pakai bahasa Haji Soekardi dari Tambun, wah, ini adalah bonus akhir tahun, gitu ya. Bonus akhir tahun yang diberikan Allah untuk saya dan keluarga. Dengan segala kekurangan,
belum bisa maksimal menjamu guru agung, tapi Masya Allah, luar biasa senangnya. Dan yang paling luar biasa lagi, kata apa? Paling senang, udah lebarin lagi nih rumah madrasah. Bila perlu, madrasahnya di atas, bikin tangga dari luar. Jadi Abah tahu rumah saya ini atasnya sudah didak gitu ya, sudah dicor, tinggal lanjutkan. Jadi udah kamar tetap di bawah, di atas madrasah, bikin tangga dari luar. Di atas ini lega, jadiin raudhah, jadiin madrasah untuk manakiban. Masya Allah, kesenangan yang luar biasa, syukur yang tidak tiada tara. Jadi sekali lagi, hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala limpahan berkah karomah yang limpahkan kepada saya, kepada keluarga, dan untuk kita semuanya. Supaya kita terus dibisahkan untuk istiqomah mengamankan masyarakat ajaran dari guru agung kita. Berkah karomah guru agung pengusaha awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semua para kita. Terima kasih Budaya Bunda Sari Profesor Priyatna. Terima kasih untuk semuanya. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.